PPKN. Podcast yang ngebahas tentang kewarganegaraan tapi gak bikin ngantuk. Kenalin, nama gue Aryan. Dan gue Sahid. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sering diremehin tapi sebenarnya penting banget, yaitu PPKN di era digital. Fix jangan skip ya, karena ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, terutama buat kalian yang gak bisa lepas dari HP. Pertanyaan klasik nih, kamu apa sih maksud PPKN dari era digital? Simpelnya gini, PPKN di era digital itu gimana cara kita jadi warga negara yang baik, tapi dalam dunia online, bukan cuma di dunia nyata. Berarti bukan cuma soal upacara bendera atau hafalan pasal. Iya juga sih, itu juga, tapi juga soal sikap kita di media sosial, cara menyampaikan pendapat kita, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang kita posting. Jadi kita itu harus bertanggung jawab apa yang kita posting selama kita memposting itu. Kalau ngomongin media sosial, hubungannya apa sama Pancasila? Hubungannya erat banget antara media sosial dan Pancasila. Contohnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, harusnya kita nggak nyebar hate speech, body shaming, atau cyberbullying, karena itu tidak baik dan tidak sesuai dengan sila yang kedua. Tapi realitanya sekarang malah kebalik ya. Iya sih, sekarang realitanya balik, tapi banyak yang ngerasa ngomong apa aja karena merasa aman di balik layar, padahal kebebasan itu ada batasnya. Nanti PPKN ngajarin kita kebebasan berekspresi, itu harus bertanggung jawab. Betul banget. Jadi saya percaya sama kamu, bebas boleh ya, jadi bebas itu boleh, semua bebas mau posting apa aja, tapi jangan merugikan orang lain atau memecah persatuan di antara kita dan satu sama lain. Sekarang banyak anak muda yang vokal di medsos, itu termasuk partisipasi politik gak sih? Termasuk banget, itu sangat termasuk. Contohnya like, share, komen, bahkan bikin konten edukatif tentang politik, itu semua bentuk partisipasi politik di era digital. Tapi kenapa ya? Kadang kritik dari rakyat malah dianggap ancaman gitu. Karena masih ada mindset lama menurut saya, yang menganggap kritik itu adalah serangan. Padahal dalam demokrasi, kritik itu adalah tanda kepedulian rakyat kepada pemerintah atau kepada siapapun itu. Jadi rakyat itu kritis, itu bukan apa musuh negara. Justru rakyat kritis itu adalah aset negara, karena negara yang kuat itu negara yang mau dengar suara rakyat. Salah satu masyarakat besar di era digital itu hoax. Ini masuk ranah PPKN juga gak? Ya, hoax itu masuk banget ke dalam ranah PPKN, karena hoax bisa memecah belah masyarakat dan merugikan demokrasi. Dengan hoax itu juga kita bakalan masuk ke dalam pembohongan. Hoax itu adalah berita yang bohong, jadi kita itu percaya kepada berita yang bohong itu. Kenapa sih orang gampang percaya hoax? Karena gini ya, seorang itu tidak percaya hoax itu karena dianya itu kurang literasi, atau banyak yang langsung share tanpa cek sumber, padahal itu bisa berdampak besar bagi mereka atau bagi mereka yang memposting atau men-share tanpa cek sumber. Berarti jadi warga negara yang baik itu juga harus cerdas digital. Betul banget. Jadi warga negara PPKN itu sekarang nggak bisa dipisahin dari digital dan kemampuan berpikir kritis. Kalau di dunia digital, hak dan kewajiban warga negara itu gimana? Jadi di kehidupan digital kita, misalnya ya, hak kita misalnya menyampaikan pendapat, tapi kewajiban yang menyampaikannya dengan sopan, berdasarkan fakta dan nggak melanggar hukum. Jadi hak kita itu sebenarnya boleh-boleh saja berpendapat atau menyampaikan pendapat kita, tapi kita itu harus sesuai dengan kewajiban kita. Kita itu harus sopan, berdasarkan dengan fakta dan nggak melanggar hukum. Ya, jadi gitu. Jadi kita itu harus sopan. Jadi gak bisa sembarangan posting terus bilang kan ini hak saya gitu. Enggak bisa, karena setiap hak itu selalu dibarengi dengan kewajiban. Ada hak,
hak itu selalu bareng sama kewajiban. Depan hak, belakang selalu beriringan. Terakhir nih, harapan kamu buat generasi muda soal KPKN di era digital bagaimana? Nah, harapan saya ya di era digital, semoga anak muda nih yang nonton sekarang atau warga Indonesia gak cuma aktif di medsos, tapi juga sadar akan nilai kritis iya, tapi tetap beretika dan berlandaskan Pancasila. Jadi kalian itu harus berpikir secara kritis, harus tahu apakah kebijakan ini betul-betul kebijakan yang baik buat kita, apakah kebijakan ini akan merugikan kita. Jadi kalian itu nggak cuma aktif di medsos TikTokan, IG, joget-joget, kalian juga harus berpikir kebijakan pemerintah, dan kalian juga harus tahu apa itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan, biar kalian tidak monoton dalam kebijakan itu. Itu juga, jadi PPKN itu bukan pelajaran kuno tapi bakal hidup di zaman digital. Betul banget. Karena gini ya, PPKN itu adalah hidup dari zaman dulu, dari pelajaran kuno. Jadi dulu PPKN itu tentang, karena hukum itu bisa dikatakan dulu karena udah lahir dari zaman kuno, kayak kita Aristoteles, kayak zaman Herodotus. Nah, tapi PPKN itu juga sering diterapkan, kayak kita hukum, kebijakan itu ranahnya ke PPKN. Jadi buat kalian yang sekarang nonton, kalian harus jadikan PPKN itu bekal hidup kalian. Jadi kalian itu harus tahu apa itu asal usul negara sekarang kita apa, ideologi apa. Karena dengan PPKN kalian akan mengetahui itu semua. Jadi kalian itu jangan berpikir PPKN itu ngebosenin, PPKN itu ngeremehin, karena menurut saya PPKN itu yang nyenengin, dan kita itu tahu kebijakan-kebijakan apa yang telah dikeluarkan oleh negara, dan kita itu tahu apa ini hukumnya, jadi kita bakal mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, dan kita juga bakal berpikir kritis dengan PPKN, dengan ajaran PPKN. Jadi kalian itu jangan terlalu terpacu kepada PPKN itu ngebosenin, PPKN mah ngeremehin, padahal dengan PPKN itu semua kalian bakal tahu apa itu negara dan apa asal usul semuanya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita tentang PPKN di era digital. Semoga bermanfaat dan bikin kalian mikir ulang soal kita peran sebagai warga negara. Nah, oke teman-teman, sebelum mengakhiri podcast ini, saya ingin mengatakan kata-kata saya. Jadi masa depan itu milik kamu yang menyiapkannya dari hari-hari sebelumnya atau dari hari sekarang. Dan masa depan itu adalah hal-hal yang kalian lakukan di hari ini untuk hari selanjutnya. Karena semua manusia punya tujuan dan semua manusia punya visi misi. Dari kalian visinya kemana dan kalian harus misinya kemana. Dan kalian juga harus mempunyai tujuan yang. Jadi saya sebagai Syahid Abdullah. Saya Rian. Sampai juga di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.